Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Dwi Putra dengan NIM 18021102221 dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal 1 sampai 4 PPN. Soal yang pertama yaitu tanggal 15 April PT Germana Motor telah menarik 5 buah kendaraan produksinya untuk digunakan dalam operasional kantor dengan memperhitungkan laba sebesar 25%. Dua dari kendaraan tersebut masing-masing memiliki harga jual 120 juta, sedangkan sisanya masing-masing memiliki harga jual 150 juta. Jadi PT Germana Motors yaitu di sini saya menjawab pilihan yang benar yaitu opsi B. Karena tarif PPN adalah 10%, jadi harus atau wajib dipungut dengan perhitungan 2 2 kali 120 juta dikali 10% sama dengan 24 juta untuk 2 buah kendaraan pertama. Dan untuk 3 kendaraan kedua, perhitungannya itu 3 kali 150 juta dikali 100%, 10% sama dengan 45 juta rupiah. Di mana pilihan opsi A salah karena tarif PPN harusnya 10% dan 0%. Dan opsi C salah karena tarif PPN 10% dan 0%, namun jumlah perhitungannya atau pemungutannya salah dan tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan. Opsi D salah karena tarif PPN adalah 10% dan 0%, namun jumlah pemungutan salah dan tidak sesuai dengan tarif yang ditentukannya. Soal kedua yaitu pada tanggal 3 April 2010, CV Sedafu telah menerima pembayaran dari CV Pusaka atas barang yang telah dikonsignasikan pada tanggal 6 Februari 2010 sebesar 50 juta dan pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar 45 juta. Dalam hal CV Sedayu dan CV Pusaka telah sama-sama dikukuhkan sebagai PKP, maka penerbit faktur pajak yaitu jawaban B yang benar, yaitu dengan ketentuan tanggal 6 Februari 2010 adalah tanggal penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, tanggal 3 Maret 2010 adalah tanggal penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dan tanggal 3 April 2010 adalah tanggal penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Di mana opsi A salah karena tanggal akhir tanggal namun, pada akhir Maret April 2010, bukanlah penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pajak pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang pajak dan atau sebelum penyerahan jasa pajak, walaupun tanggal 6 Februari dan tanggal 3 Maret benar. Opsi C salah karena tidak sesuai dengan ketentuan tanggal penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan tanggal penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Begitu pula dengan yang D. Untuk soal ketiga, tanggal 5 April 2010, lalu perusahaan Upstream Sesnindo menjual salah satu unit kombinya tahun 2014. Selama ini digunakan untuk operasi perusahaan. Jika Resindo telah menjadi PKP sejak 2003, maka jawaban yang saya pilih adalah C, di mana tidak perlu memungut PPN karena menjual unit kombi tersebut bukan barang dagangan atau disewakan, melainkan unit kombi tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, penjual unit kombi tersebut tidak terhutang dan tidak perlu memungut PPN karena tidak memenuhi ketentuan pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Kenapa saya opsi A salah? Karena barang tersebut tidak dijual untuk unit perusahaan, jadi dia bukan termasuk pasal 4 Undang-Undang PPN. Dan juga yang termasuk pasal 4 Undang PPN itu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh PKP, impor BKP, ekspor BKP, JKP, dan aktiva tidak berwujud oleh PKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Dan opsi B salah karena barang tersebut dijual untuk perusahaan jadi seperti yang dijelaskan oleh A. Dan opsi D salah karena unit kombi dijual bukan karena dagangan atau sewaan, melainkan untuk operasi perusahaan, jadi tidak perlu semua memungut, walaupun sesuai dengan ketentuan pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Soal keempat, untuk melakukan pengadaan satu unit mesin cetak PT Tekrindo PKP menandatangani perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi dengan PT Bintang Kejora Finance PKP mesin cetak sendiri. Akan dipasok PT Alat Canggih sehubungan dengan transaksi tersebut. Di mana saya akan menjawab yaitu yang benar adalah B, opsi B. Di mana PKP pemasok wajib menerbitkan faktur pajak kepada pihak yang menyewa dengan menggunakan identitas pihak penyewa sebagai pembeli BKP atau JKP.
di mana opsi A salah karena pemberi sewa tidak perlu dikukuhkan sebagai pihak B karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Opsi C salah karena saat ini metode cicil tidak berguna lagi apabila harus digunakan harus sesuai kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Opsi D tidak ada jawaban yang benar. Di sini salah yaitu ada jawaban yang benar yaitu opsi B. Sekian demikianlah presentasi dari saya. Apabila kekurangan saya mohon maaf. Akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Dita Pertama. Di sini saya akan membahas soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Untuk soal nomor 5 di sini jawaban yang paling benar adalah option B. Ini PT Alat Canggih memungut PPN yang terutang atas penyerahan mesin cetak ke PT Cetakindo dan menerbitkan foto pajak. Untuk transaksi leasing di sini PT Bintang Kejora itu tidak menggunakan barang produksi sendiri. Atau dengan kata lain, PT Bintang Kejora itu menggunakan supplier sebagai penyedia mesin cetak yang disewa guna usaha oleh PT Cetakindo. Jadi, yang memungut PPN dan membuat faktur pajak atas penyerahan mesin cetak tersebut adalah PT Alat Canggih. Jadi PT Alat Canggih di sini memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak atas penyerahan mesin cetaknya ke PT Cetakindo. Jadi bukan PT Bintang Kejora yang memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak dan PT Alat Canggih tidak menyerahkan mesin cetak tersebut ke PT Bintang Kejora. Jadi PT Alat Canggih memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak dan melakukan penyerahannya ke PT Cetakindo. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 itu jawaban yang paling benar adalah option C, atas penyerahan mesin cetak ke PT Bintang Kejora Finance itu tidak terutang PPN. Karena di sini kasusnya adalah PT Cetakindo itu tidak mampu melanjutkan sewa guna usahanya. Sehingga aktiva berupa mesin cetak yang sebelumnya disewa atau dileasingkan itu diserahkan kembali ke PT Bintang Kejora. Ini tidak dikenakan pajak, tidak terutang PPN, itu dikarenakan barang kena pajak tersebut itu dianggap sebagai jaminan utang piutang dikarenakan PT Cetakindo tidak mampu melanjutkan SGU-nya. Jadi tidak terutang PPN dan tidak diterbitkan faktur pajak. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini untuk soal nomor 7, jawaban yang paling benar adalah option C, terutama PPN karena termasuk pemberian cuma-cuma yang diberikan dalam kegiatan usaha atau proses pemasaran dan dasar pengenaan pajak adalah sebesar harga jual, tidak termasuk laba kotor. Kenapa bukan yang A? Karena yang A itu sudah benar terutang PPN, tetapi di sini dasar pengenaan pajaknya salah karena di sini dasar pengenaan pajaknya hanya sebesar harga jual. Sedangkan dasar pengenaan pajak yang benar adalah sebesar harga jual, tapi dikurangi lagi dengan laba kotor. Untuk yang B juga salah karena tidak terutang PN, dan D juga tidak benar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling benar adalah yang option C, terutang PPN karena termasuk dalam pemberian cuma-cuma yang diberikan dalam rangka bantuan bencana alam. Kenapa bukan yang A? Karena untuk yang A ini pemberian cuma-cuma itu diberikan dalam kegiatan usaha atau proses pemasaran. Sedangkan menurut soal, PT Sehat Segar itu memberikan tenda gratis polos untuk bencana alam di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Jadi bukan untuk proses pemasaran. Untuk yang option B tidak terutang PPN karena termasuk dalam pemberian cuma-cuma yang diberikan tidak dalam kegiatan usaha. Jadi di sini sudah salah karena tidak terutang PPN. Jadi benar-benar adalah option C, terutang PPN karena termasuk dalam pemberian cuma-cuma yang diberikan dalam rangka bantuan bencana alam. Selain itu, PT Sehat Segar ini juga memberikan barang yang bukan produksi sendiri. Jadi untuk produksi jadi yang bukan produksi sendiri itu sudah pasti dikenakan atau sudah pasti terutang PPN. Baiklah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain.
Wah, saya mengira motivasinya akan menjadi soal nomor 9 sampai 12. Nomor 9 itu jawabannya adalah C, terutama KPM, karena termasuk dalam pemilihan semua yang diberikan dalam rangka bantuan penanganan. Karena PT Sehat Sudut itu adalah perusahaan yang itu dan dia beli di kendaraan listrik Innova untuk bencana alam di maka dalam menang pajak jika tidak digunakan untuk tujuan politik, maka dianggap pemakaian sendiri untuk tujuan konsumsi, baik konsumtif ataupun produktif, itu sama-sama keluhan PPN karena digunakan sendiri. Jadi kalau yang A itu tidak salah karena PT SSR itu bergerak di bidang buku, tapi dia beli, dia memberikan tidak Innova. Maka itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha ataupun proses pemasarannya. Jadi D sama D itu sudah dalam hal tersebut PT SSR sudah termasuk dalam kebutuhan PPN karena pemberian penerima yang digunakan sendiri. Nomor 10 itu jawabannya adalah tidak terlihat PPN karena kegiatan yang dilakukan oleh PT Herbuana termasuk dalam pemakaian sendiri yang bersifat konsumsi. Karena PT Herbuana itu adalah pemborong bangunan yang akan melakukan pembangunan sendiri yang akan digunakannya sendiri. Nah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya apapun pekerjaannya. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong untuk pembangunan sendiri tersebut tidak dikenakan PPN, kegiatan pembangunan sendiri. Dan juga, luas pembangunan kantornya belum mencapai 320 lebih yang diketahui itu dikategorikan KSF sesuai dengan KMK 39 tahun 2000. Yang A sama B itu salah karena PT Herbuana itu melakukan pembangunan sendiri yang akan digunakan sendiri dan mana itu sudah termasuk tidak tentang PPN. Maksud itu jawabannya adalah C, tidak tentang PPN karena kegiatan dilakukan oleh PT Sindojaya termasuk dalam pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif. Karena PT Sindojaya itu perusahaan yang melakukan penjualan bahan bangunan dan dia itu menjadi sebuah bidang dari barang penjualan bahan bangunannya. Maka itu termasuk dalam pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif. Juga yang A itu salah karena kalau misalnya lebih 200 meter itu sudah termasuk ke dalam rentang PPN. Yang B itu salah untuk soal kasus PT Sindojaya karena PT Sindojaya itu melakukan pembangunan sendiri yang mana itu cuma tidak terjadi. Yang B itu salah juga karena PT Sindojaya itu melakukan pembangunan untuk pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif bukan konsumtif. Nomor 12 jawabannya itu adalah D, 31 Mei 2019 karena harga pajak paling lambat dibuat pada setiap akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP atau BKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan berikutnya setelah penyerahan BKP atau BKP. Dia terjadi pada tanggal 23 April 2010, maka paling lambat itu di bulan faktur pajak diterbitkan. Maka paling lambat membuat faktur pajak itu di bulan berikutnya. Maka jawabannya itu adalah 31 Mei 2010. Sekian dari saya. Baiklah, saya Ivan Rizal, saya akan melanjutkan pembahasan dari nomor 13 sampai dengan nomor 16. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 13, di mana dalam pembahasan ini saya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2012 tentang apa-apa saja jasa yang tidak dikenakan PPN. Nah, dalam soal ini PT Smartfren Indonesia membayar jasa teknik kepada PT Smartfren Ltd di Australia dan juga membayar staf ahli PT Smartfren Ltd Australia yang bekerja di Indonesia. Maka ada dua hal yang harus dibahas. Yang pertama yaitu bahwa PT Smartfren melakukan pembayaran gaji atas staf ahli PT Smartfren Australia yang bekerja di Indonesia. Artinya PT Smartfren Indonesia melakukan pembayaran gaji atas kinerja dari staf ahli yang diserahkan oleh PT Smartfren Australia. Nah, yang kedua adalah PT Smartfren Australia selain menyediakan jasa tenaga kerja tersebut juga
memberikan jasa teknik. Artinya PT Smartfren Indonesia juga melakukan pembayaran jasa teknik kepada PT Smartfren Australia, sehingga pada kedua hal tersebut terkait dengan gaji staf ahli maka tidak dikenakan PPN, sementara pada pembayaran jasa teknik dikenakan PPN. Jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban C. Selanjutnya yaitu soal nomor 14, di mana dalam pembahasan ini saya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 tahun 2012 tentang PPN membangun sendiri, di mana minimal yang pembangunannya adalah sebesar 200 meter persegi. Nah, dalam peraturan ini ditentukan bahwa DPP yaitu sebesar 20% dikali dengan biaya total, yaitu 20% dikali 9 miliar dan dapatlah hasilnya sebesar 1 miliar 800 juta. Sementara untuk tarifnya adalah sebesar 10% dikali DPP yaitu sebesar 10% dikali 1 miliar 800 juta yaitu sebesar 36 juta. Namun tidak ada jawaban yang sesuai di option. Maka kami simpulkan bahwa tidak ada jawaban yang sesuai. Selanjutnya yaitu pembahasan soal 15, di mana PT Caldera sebagai PKP dan juga PT Rendit sebagai PKP sepakat untuk membentuk kerjasama operasi atau Joint Operation Caldera Rendit, di mana apabila dilakukan perjanjian atau kesepakatan bahwa setiap transaksi penyerahan BKP atau JKP dilakukan atas nama JO Caldera Rendit, maka wajib JO Caldera Rendit untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dan atas penyerahan dari PT Caldera dan juga PT Rendit kepada JO Caldera Rendit atas penyerahan BKP atau JKP, maka penyerahan tersebut akan dikenakan PPN dan jawabannya sesuai adalah jawaban B. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 16, di mana dalam pembahasan ini berkaitan dengan soal nomor 15 yang tadi, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2007 yang telah dirubah pada Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2015 yang menyatakan bahwa listrik merupakan salah satu BKP tertentu yang bersifat strategis dan atas penyerahan tersebut maka akan dibebaskan dari PPN. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketika JO Caldera Rendit sebagai PKP itu melakukan pengoperasian pembangkit listrik, maka atas pengoperasian tersebut akan dibebaskan dari PPN dan wajib JO Caldera Rendit untuk membuat faktur pajak. Nah, faktur pajaknya dengan kode 08. Maka jawabannya sesuai adalah jawaban A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulawita Ilma akan melanjutkan nomor 17 sampai dengan nomor 20. Nah, nomor 17 ini saya menjawab A. Jasa yang dilakukan oleh PT Sulisindo tidak terutang PPN karena penjualan selaku penerima jasa berada di luar daerah pabean dan tidak memiliki BUT di Indonesia. Nah, alasan saya menjawab ini karena kan jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di daerah pabean. Sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar daerah pabean sepanjang penjualan barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan. Nah, karena di soal ini kan dijelaskan tidak mempunyai BUT, lalu PT Skorta ini merupakan penjualnya dan yang di luar daerah pabean. Lalu nomor 18 saya menjawab A karena A adalah pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Nah, alasannya apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama, pajak masukan tersebut masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang A belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan atau dikapitalisasi pada harga perolehan BKP atau JKP. Yang kedua, belum dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan telah dibukukan. Nah, dari soal yang nomor 18 ini sudah dilakukan pemeriksaan dan kita tidak mengetahui kalau ini tuh sudah dibukukan atau belum. Nah, di sini juga dijelaskan dilakukan pemeriksaan menemukan bahwa terdapat pajak masukan dan perolehan JKP di masa pajak November 2008 yang belum dikreditkan. Pemeriksaan menemukan bahwa terdapat pajak masukan atas perolehan JKP di masa pajak November 2008 yang belum dikreditkan. Karena sudah terjadi pemeriksaan, makanya pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan lagi. Lalu selanjutnya nomor 19. Nomor 19 ini saya menjawab B. PPN masa pajak Februari 2008 menjadi lebih bayar 40 juta. Nah, kenapa lebih bayar? Karena di sini kan
Alasannya status SPT tahun lebih bayar ini biasanya terjadi karena pajak terutang untuk satu tahun pajak jumlahnya lebih kecil dari nominal kredit pajaknya. Jika dengan SPT tahunan disebabkan status PPh terutang adalah lebih bayar, maka wajib pajak bisa melakukan dua opsi, yaitu yang pertama itu wajib pajak boleh mengkompensasikan dengan tahun pajak tahun berikutnya. Lalu yang kedua, wajib pajak dipersilakan mengajukan restitusi atau pengembalian pajak. Wajib pajak memiliki untuk melakukan permohonan restitusi, maka pemerintah akan mengembalikan kelebihan pajak yang sudah dibayarkan, tentunya harus melalui pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh DJP. Nah, di sini saya menjawab lebih bayar karena di sini kan udah diminta restitusi seperti yang dijelaskan saya tadi. Lalu 40 juta ini dapat dari 50 juta, kelebihan bayarannya dikurang pajak Januari yang menjadi kurang bayar 10 juta. Lalu yang terakhir ada nomor 20. Di sini saya menjawab B. Atas tagihan tersebut PT Amar wajib memungut PPN sebesar 7 juta dan menerbitkan faktur pajak standar. Mengapa 7 juta? Karena di sini kan kita mencari PPN-nya. Nah, cara mencari PPN itu tarif pajak kali tarif PPN tarifnya dikali dengan DPP. Nah, tarifnya ini 10% dikali dengan 70 juta. Hasilnya adalah 7 juta. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.